Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Dinisa Jalila, bersekolah di MTSN 1 Kota Pariaman, kelas 71. Sekarang saya mau berpresentasi mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda yang tidak hidup, berbentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam bisa disebut dengan ekosistem. Dan di alam terdapat bermacam-macam ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa juga dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyalurkan antara segenap unsur lingkungan yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan suatu interaksi yang kompleks dan memiliki penyusunan yang beragam. Berbagai makhluk hidup yang menempati daerah tertentu dengan lingkungannya seperti cahaya matahari, air, dan tanah yang akan membentuk suatu ekosistem. Contoh-contoh ekosistem diantaranya adalah halaman sekolah, halaman rumah, kolam, sungai, dan lain-lain. Komponen-komponen pembentukan ekosistem terdiri dari dua macam, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah benda mati, contohnya kayu, batu, air, plastik, udara, dan lain-lain. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik adalah ekosistem, disebut ekologi. 1A. Antara komponen biotik dengan abiotik. Komponen biotik membutuhkan abiotik, contohnya manusia membutuhkan air, cahaya matahari, dan lain-lain. B. Komponen abiotik membutuhkan biotik, contohnya tanah membutuhkan cacing untuk penyuburan tanah. Manusia membutuhkan udara untuk bernafas. 2. Antara komponen biotik. A. Netral, kandung hubungan dua makhluk hidup yang tidak saling mempengaruhi, contohnya capung dan kucing. B. Predasi, hubungan dua makhluk hidup yang antara pemangsa dan yang C. Simbiosis terbagi tiga, simbiosis komensalisme dan mutualisme dan parasitisme. D. Kompetisi, hubungan dua makhluk hidup yang saling bersaing untuk merebutkan makanan dan pasangan. E. Antibiosis, hubungan dua makhluk hidup di mana satu individu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain, contohnya jamur. Penicillium notatum menghasilkan antibiotik penicillium yang menghambat pertumbuhan bakteri. Simbiosis. 1. Komensalisme adalah satu untung satu tidak dirugikan, contohnya tanaman anggrek dan inangnya. 2. Mutualisme adalah tumbuhan makhluk hidup yang saling menguntungkan, contohnya kupu-kupu dengan bunga. 3. Parasitisme adalah satu untung satu rugi, contohnya benalu dengan inangnya. Komponen abiotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat dalam lingkungan seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lainnya. A. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan yang diperlukan organisme lainnya. B. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. C. Pengurai bertugas membusukkan dan menguraikan hewan dan tumbuhan yang telah mati. 2. Komponen abiotik merupakan semua benda tak hidup yang terdapat di dalam lingkungan, contohnya